Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat Winnerku semuanya selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat Winnerku semuanya yang saat ini sedang terlilit amanah-amanah hutang baik riba maupun non riba, semoga Allah segerakan untuk lunas dengan cara-caranya Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus kesusahan kepayahan, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, diolok-olok, ditinggikan oleh manusia lain. Semoga sobat Winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi masalah-masalah hidup, dihadapkan pada kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Untuk yang sedang bersedih hati, semoga Allah jadikan kesedihannya sebagai kebahagiaan. Semoga sobat Winnerku semuanya yang saat ini masih berkubang dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah, mau berhijrah, bergegas meninggalkan riba untuk selama-lamanya, karena riba itu dosa besar. Semoga sobat Winnerku semuanya yang saat ini sedang hijrah, semoga Allah istiqomahkan hijrahnya. Untuk sobat Winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segera akan bertemu dengan jodoh yang terbaik, segera dihalalkan oleh jodoh terbaik tersebut. Semoga sobat Winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih menantikan karunia momongan, semoga Allah segerakan karunia putra-putri yang soleh-soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, selalu bersyukur atas nikmat Allah apapun itu, ya. Nikmat sehat, nikmat bisa bernafas, nikmat masih bisa makan sekalipun, kita harus selalu syukuri apapun itu. Bahkan hanya sekedar masih bisa nonton channel YouTube-nya saya ini juga satu nikmat yang luar biasa, ya. Karena artinya apa? Kedua bola mata kita masih berfungsi dengan normal. Berapa banyak saudara kita yang terbangun tidak bisa melihat sekitar, ya. Jadi kita harus selalu bersyukur. Nah, oke. Sobat Winnerku semuanya, hari ini saya akan buat part 2-nya Q&A tentang amalan melembutkan hati. Ternyata setelah kemarin buat part 1-nya, banyak sekali ternyata pertanyaan-pertanyaan yang di luar kepala saya sebetulnya, ya. Oh iya juga ya, saya kelupaan yang ini menjawabnya. Oh iya juga ya, ada pertanyaan ini. Nah, saya rasa nanti setelah bikin part 2-nya ini, ya, tetap akan ada part ketiganya, saya rasa, ya, karena namanya umat itu banyak sekali dan beliau-beliau semuanya itu pasti di kepalanya itu ada aja yang beliau pertanyakan. Gak apa-apa, kita akan coba menjawabnya satu persatu, ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat kita, Mbak Erni Ekasari. Jadi beliau itu kemarin di video saya, beliau nonton dengan baik apa yang saya ucapkan, dan memang ada yang saya ucapkan di situ, ya, yang mungkin hanya dimengerti oleh saya sendiri, yang mungkin pendengarnya, penontonnya bisa gagal paham dengan apa yang saya ucapkan. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali untuk panjenengan Mbak Erni Ekasari. Dari komen panjenengan justru saya memang tahu saya harus koreksi. Jadi hari ini saya akan perbaiki lagi amalannya seperti apa. Komennya beliau seperti ini, ya. Assalamualaikum Umi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang keliru di videonya, tidak sesuai dengan yang di deskripsinya. Artinya apa? Beliau adalah penonton yang sangat-sangat cerdas, ya. Beliau mau nonton, mau meluangkan waktunya dengan ikhlas nonton apa yang saya sampaikan di video, dan juga mengcompare dengan apa yang saya tuliskan di deskripsi box. Pokoknya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat panjenengan, ya. Jazakallahu khairan katsiran. Di situ beliau sebutkan yang seharusnya setelah baca sholawat munjiat 100 kali, kita membaca lagi Al-Fatihah 7 kali dan sholawat Nabi sekali. Tapi di video Umi berbeda, langsung menutup Al-Fatihah 1 kali dan sholawat Nabi 1 kali. Oke, panjenengan betul, dan sayanya yang saya ucapkan yang sebetulnya oleh saya pahami betul, tapi mungkin karena pengucapan saya hanya menyebutkan diulangi lagi. Ya, diulangi lagi itu artinya 7 kali Al-Fatihahnya sholawat Nabi sekali, sama di endingnya Al-Fatihah sekali, sholawat Nabi sekali gitu. Itu maksud saya sendiri yang paham, tapi mungkin penontonnya nggak paham. Oke, saya ulangi lagi, ya, dari dari komennya Mbak Erni tadi. Amalannya yang komplitnya seperti ini, ya. Saya ulangi dari awal, silahkan disimak supaya nggak gagal paham. Monggo nanti sambil di-compare dengan yang ada di deskripsi box.
amalannya ya, amalan melembutkan hati itu satu kesatuan ya, bukan cuma sholawat munjiat, bukan cuma sholawat Nabi, bukan cuma Al-Fatihah. Jadi amalan melembutkan hati ini satu kesatuan, terdiri dari Al-Fatihah, sholawat Nabi, dan juga sholawat munjiat. Nah, jumlahnya monggo kita mulai. Pertama kita baca Al-Fatihah 7 kali ya, Al-Fatihah 7 kali. Setelah Al-Fatihah 7 kali, sholawat Nabi 1 kali. Setelah itu baru bermunajat kepada Allah. Saya contohkan seperti ini. Ya Allah ya Rob, hamba berniat membaca sholawat munjiat 100 kali kepada Rasulullah SAW. Hamba mohon kepadamu ya Rob, dari keberkahan sholawat munjiat yang akan hamba baca ini, agar engkau melembutkan hati si fulan bin fulan untuk hamba, agar engkau melembutkan hati si fulan bin fulan agar tidak membenci hamba, sebagai macam-macam hajat yang panjenengan terserah. Setelah itu selesai, Al-Fatihah 1 kali, sholawat Nabi 1 kali. Nah, 1 kali selesai di awal. Setelah itu baca sholawat munjiatnya 100 kali, boleh sekali duduk, boleh sambil aktivitas. Ya, kalau sambil aktivitas usahakan nanti ketika membaca lagi Al-Fatihahnya duduk di atas sejadah ya. Kalau misalnya duduk 1 kali selesai 100 kali sholawat munjiat, baca lagi, ulangi lagi. Al-Fatihahnya 7 kali ya, 7 kali. Sholawat Nabinya 1 kali, kemudian bermunajat. Bedanya bermunajat di depan dengan yang di belakang, bedanya seperti ini. Kalau yang di depan meniatkan akan membaca sholawat munjiat 100 kali untuk hajat tersebut. Kalau yang sekarang, karena ini penutupan, sholawat munajatnya seperti ini. Ya Allah ya Rob, hamba telah selesai dengan sholawat munjiat 100 kali yang hamba baca untuk Rasulullah SAW karena engkau ya Rob. Hamba mohon kepadamu ya Rob, dari keberkahan sholawat munjiat yang telah hamba baca tadi, agar engkau meridhoi untuk melembutkan hati si fulan bin fulan untuk hamba, agar fulan bin fulan tidak membenci hamba. Selesai itu, Al-Fatihah 1 kali, sholawat Nabi 1 kali, selesai. Berarti artinya berapa? Nah, kasih ada bingung kan? Di awal Al-Fatihah 7 kali sama 1 kali berarti 8 kali. Sholawat Nabi sekali sama 1 kali berarti 2 kali. Di akhir juga sama, Al-Fatihahnya 7 kali dan 1 kali berarti berapa? 8. 8 tambah 8 berapa? 16 kali Al-Fatihah. Sholawat Nabinya berapa? 2 tambah 2 berarti 4 kali. Sholawat munjiatnya berapa? 100 kali. Itu yang benernya ya. Semoga nggak gagal paham lagi ya dengan apa yang saya sampaikan ini ya. Kita lanjut. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik dari sahabat-sahabat kita. Oke, ini yang pertama dari Mbak Cinta. Amalan pelembut hati itu sholawat munjiat ya Umi. Tadi saya sampaikan, satu kesatuan. Al-Fatihah, sholawat Nabi, sholawat munjiat. Itu amalan melembutkan hati. Selanjutnya dari Mbak Dewi Nur Azizah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau dicicil sholawatnya harus baca Al-Fatihah lagi? Enggak. Jadi misalnya tadi sudah Al-Fatihah 7 kali, sholawat Nabi 1 kali, bermunajat, Al-Fatihah 1 kali, sholawat Nabi 1 kali, terus kemudian dicicil tuh sholawat munjiatnya yang 100, 20, lanjut aja terus sampai selesai 100, baru Al-Fatihah lagi untuk penutupannya yang 7 kali, 1 kali, bermunajat, Al-Fatihah sekali, sholawat Nabi sekali, gitu. Jadi nggak usah mengulangi lagi Al-Fatihahnya kecuali di awal di depan tadi itu yang 88. Dari Mbak Nuri Arianti. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya kan biasanya mengamalkan sholawat pelembut hati setelah sholat fardu 11 kali Umi. Tapi setelah sholat fardu isya saya membacanya 100 kali Umi. Gimana Umi? Jadi sholawatnya ini sholawat munjiat itu bukan sholawat pelembut hati, tapi sholawat penyelamat. Nah, amalan melembutkan hati dengan zikir sholawat munjiat 11 kali setelah sholat fardu itu berbeda. Kalau misalnya untuk wirid saja, panjenengan bisa baca setelah sholat fardu 11 kali. Kalau misalnya ditujukan untuk orang-orang yang mau dilembutkan hatinya, silakan ikuti amalan yang saya jelaskan di depan persis ya. Jadi bukan yang 11 kali itu amalan melembutkan hati, bukan. Itu adalah wirid berbeda. Jadi kalau misalnya udah lakukan wirid tapi nggak mau melakukan amalan melembutkan hati, ya nggak apa-apa. Karena amalan melembutkan hati dikhususkan untuk kita punya target orang-orang yang akan kita lembutkan hatinya. Seperti itu ya. Jangan salah paham. Terus yang selanjutnya dari
Mbak Dea Friska Lestari. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Umi mau tanya, apa boleh amalan melembutkan hati ini dilakukan lebih dari 1 kali? Misal setiap harinya suka saya lakukan setelah sholat isya, 1 kali duduk sampai selesai. Nah kalau misal saya tambah lagi habis subuh, zuhur, dan asar, itu boleh nggak? Boleh-boleh saja, sehari minimal sekali. Hari ini lakukan sekali, besok lakukan sekali, itu minimal. Kalau mau lakukan setiap habis sholat fardu, kalau mampu silahkan. Dari Mbak Tia, oh jadi kalau penutupan juga baca sholawat munjiatnya 100 kali lagi, jadi total 200 kali. Al-Fatihahnya 16 kali, sholawat nabinya 4 kali. Nah ini perlu dikoreksi, sholawat munjiatnya cuma 100 kali, tapi Al-Fatihahnya benar 16 kali, sholawat nabinya 4 kali, itu betul ya. Udah jelas ya tadi yang di depan ya. Nah oke. Yang terakhir ini ada dari Mbak Ica Malinggi. Kalau kita tidak tahu nama orangnya, bisakah pakai nama Fulan bin Fulan atau hamba Allah? Tapi kita tahu pekerjaannya. Bisa nggak Umi kita pakai nama pekerjaannya untuk melembutkan hati? Misalnya lembutkan hati si Fulan bin Fulan yang bekerja di sana. Bisa nggak Umi? Jika tidak tahu nama bintinya nggak apa-apa, namanya aja cukup ya. Tapi sebaiknya tahu namanya gitu, karena takutnya gini. Panjenengan misalnya punya target, ada 1 target ya, bekerja di PTA. Panjenengan mungkin suka ya, anggaplah asmara ya, panjenengan suka. Saya, ya Allah ya Rabb, memohon kepadamu dari keberkahan sholawat munjiat yang Hamba baca ini agar kau melembutkan hati si Fulan bin Fulan, benar-benar Fulan bin Fulan gitu nyebutnya ya, si Fulan bin Fulan yang bekerja di PTA gitu kan. Ternyata di PTA itu yang kerja nggak cuma si dianya itu, banyak lain gitu kan. Meskipun Allah itu maha tahu, tapi ada berdoa adalah kita harus berdoanya dengan jelas, dengan detail gitu kan. Misalnya ya Allah, hamba mohon kepadamu limpahi hamba rezeki. Nanti dikasih Allah 1 juta, nyalain Allah gitu. Padahal saya kan butuhnya ini 5 juta, kenapa Allah kasih juta gitu. Jadi kalau misalnya tidak tahu namanya, coba cari tahu namanya siapa ya. Terus kalau misalnya nggak tahu nama bin sama bintinya, nggak apa-apa, namanya aja cukup, insya Allah cukup. Mau ditambahi misalnya Mbak Rini gitu kan, Mbak Rini yang bekerja di PT ini, boleh silahkan gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak tahu sama sekali namanya, ya itu tadi, monggo aja dicoba aja ya. Tapi kalau saya bilang sebaiknya mendoakan, karena ada mendoakan orang itu memang kita tahu namanya, sampai ke binnya, sampai ke bintinya. Yang saya sebutkan Fulan bin Fulan itu adalah contoh. Misalnya Mbak Rini binti Muryono, misalnya seperti itu. Itu adalah adab berdoa yang sangat baik. Tapi misalnya saya sholawatin namanya orang ini gitu, misalnya saya melembutkan hatinya orang ini gitu, monggo silakan bisa, cuman sarannya jangan terlalu lama memandang. Kalau misalnya asmara ya, jangan terlalu lama memandang fotonya non muhrim gitu, itu nggak baik. Timbulnya syahwat, jatuhnya nanti dosa zina mata ya. Jadi yang tadi itu pertanyaannya coba aja dicoba gitu kan. Saya sejauh ini setiap kali mendoakan siapapun, pasti saya minta namanya, saya sebut namanya siapa gitu ya. Itu ada doa yang paling baik seperti itu. Oke, sahabat Winnerku semuanya, sudah cukup panjang, di atas 10 menit durasinya di part keduanya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi, silakan disampaikan di kolom komentar. Insya Allah ketika mata saya bisa melihat komentar tersebut, saya akan jawab. Saya akan buatkan lagi video Q&A amalan melembutkan hati di part ketiganya ya. Semoga bermanfaat video kali ini. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.